Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik, seperti biasa untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih ingat berarti bab apa? Apa PGL? Persamaan garis lurus. Waktu minggu lalu kan saya bilang nanti di minggu depan kita akan adakan sebuah diskusi. Masih ingat? Mengapa saya adakan diskusi? Tujuannya adalah saya ingin meningkatkan pemahaman kalian tentang materi persamaan garis lurus. Waktu pertemuan yang minggu lalu kita adakannya tes per individu. Dan saat ini saya adakan per diskusi kelompok. Tujuannya apa? Biar kalian nanti bisa ikut bersosialisasi, bisa bertukar pikiran, nah bisa berkooperatif ya. Karena memang ini model pembelajarannya kooperatif. Tujuannya juga selain meningkat yang namanya pemahaman, hasil belajar juga meningkat. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Tidak ada. Kalau memang tadi bilang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu, kira-kira kalau yang di persamaan garis lurus yang terkenal siapa itu? Gradien. Gradien itu apa? Kemiringan suatu garis. Tahu lambangnya? Apa? M kecil, bukan M besar ya, M kecil. Terima kasih, berarti masih ingat. Tanya siapa? Nanti mau saya suruh presentasi dari hasil diskusi ini ya. Bisa langsung dimulai diskusinya, tulis nama. Ini soal. Ya, Mas. Bisa dijelaskan kembali Bu tentang materi ini. Artinya kelompok saya ada yang kurang paham. Oh ya, bisa. Saya kasih penjelasan yang ulasan minggu lalu ya. Nah, jadi PGL, persamaan garis lurus itu, yang terkenal di situ tuh gradien. Gradien itu kemiringan sebuah garis yang dilambangkan dengan M kecil. Tujuannya, nah ini nanti aplikasinya ke kehidupan sehari itu apa? Di persamaan garis lurus. Itu seperti kalau yang di bidang sales itu ya, yang di pemasaran. Nah itu nanti, oh ya nanti kalau dengan produksi yang segini, permintaan segini, nanti penjualannya tuh meningkat atau menurun. Nah inilah nih nanti yang bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya untuk persamaan garis lurus. Karena kemarin yang kita bahas selain gradien itu juga ada yang namanya bentuk umum dari persamaan garis lurus. Ada dua, eksplisit dan implisit. Untuk eksplisit bentuknya seperti ini. Ini bentuk eksplisit. Ini adalah konstanta dan ini adalah gradien. Seperti ini, gradiennya langsung terlihat, langsung ketemu, langsung tampak, langsung muncul. Lah ini. Ketika bentuk seperti ini. Ini bentuk apa tadi barusan? Eksplisit. Nah, terus ada lagi bentuk implisit. Biasanya dia seperti ini. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 atau AX ditambah BY sama dengan C. Bebas. Dan ini adalah bentuk implisit. Bisa enggak kita mengetahui gradien dari bentuk implisit? Bisa. Untuk memudahkan dibentuk ke eksplisit dulu ya. Paham ya kan, masih ingat toh? Dengan syarat apa kemarin? Y-nya bernilai 1 akan tampak si gradien. Kemudian A, B dengan sebuah gradien. Nah, ini bagaimana supaya membentuk sebuah persamaan? Umumnya adalah Y kurangi Y1, M X dikurangi X1.
Y1-nya siapa? Nih, si B. X1-nya siapa? Si A. Nah, sampai sini paham? Sudah paham? Boleh diskusinya dimulai. Saya kasih waktu cuma 15 menit. Bisa terus bekerja sama. Mengingat yang kemarin ya, biar tambah apa? Pemahaman tambah, hasil belajar juga meningkat. Sudah selesai ya, sudah 15 menit. Ini yang mau mempresentasikan hasil untuk nomor 1 dan 2. Nah, silakan Mas Angga. Di situ aja udah enggak apa-apa. Nomor 1, kemungkinan suatu garis digambarkan dengan huruf M. M. Apa yang gradien? Ya. Kemiringan sebuah garis. Digambarkan dengan huruf M apa? M kecil. M kecil. Benar, Mas? Sama semua ya? Untuk grup yang lain sama? Sama. Berarti aman. Bentuknya, Mas? Bentuknya yang satu eksplisit dan implisit. Yang kedua implisit. Ada yang mau kasih contoh? Ayo. Kan, Mas, maju. Tampan tulis. Iki sepidole, Mas. Setuju dengan jawabannya? Setuju? Setuju. Untuk yang nomor 3, yang mau? Saya Bu. Silakan, Mas Demar. Hasil dari kelompok saya yang A itu gradiennya itu 4. Nah, dilihat sama grup yang lain 4, sama? Sama. Yang B-nya itu -2. Ya, sama? Oh, sama berarti Mas, sama. Untuk C? Yang C itu setengah. Setengah. Yang D? Yang D2 Yang D2? sama semuanya. Sama. Yang E-nya itu -2. Kok bisa -2? Karena tidak luas. Bisa kasih anu, Mas? Kasih langkahnya, Mas. Langkah-langkahnya. Ya. Ya, benar. Anda berapa, Mbak Mas Noval? Juga anu? Juga 2 saja? Oh. Di sini, Mas. Untuk yang E banyak yang tidak sama. Terkecoh ya, ini berarti kurang teliti. Untuk yang E. Gradiennya bentuknya seperti ini. Ya. Untuk yang tadinya positif pindah ruas jadi Negatif. pun sebaliknya negatif jadi Positif. Aska. Per-4. Boleh maju, Mbak Aska. Di mana? Silakan. Untuk nomor 5, siapa yang maju? Saya. Oh, silakan, Mbak Ika. Nah, sebelum kita tutup untuk pelajaran diskusi kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Silakan berdiri, Mbak Ika. Nah. Gradien itu tampak karena berbentuk eksplisit dan Y-nya bernilai 1. Harus berbentuk seperti ini. Y bernilai 1, jadi gradien tampak. Ini yang disimpulkan sama kelompoknya Mbak Nesa. Yang lain juga seperti itu. Ya, berarti Ya, Bu. juga mengambil kesimpulan seperti itu. Ya. Berarti paham ya? Nah, pertemuan berikutnya yaitu menentukan persamaan garis lurus melalui 2 titik. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.